are not ramping down. We're just getting started. Nothing stops this train. Breaking Bad menceritakan seorang guru kimia SMA yang terkena kanker dan berakhir menjadi pembuat metamfetamin demi menyimpan uang untuk keluarganya. Kreator dari serial ini adalah Vince Gilligan. Ditayangkan di AMC sejak tahun 2008 sampai 2013. Serial ini terdiri dari 5 musim. Di musim pertama ini, cerita berjalan lambat, lebih nyeritain latar belakang karakter-karakternya dan pengenalan ke dunia gelap yaitu dunia jualan obat-obatan. Walter White, Bryan Cranston, yang merupakan guru kimia dibantu oleh mantan muridnya Jesse Pinkman, Aaron Paul, yang merupakan pengedar dalam bisnis metamfetamin. Mereka berdua nggak sengaja ketemu ketika Walt ikut saudara iparnya, yang bernama Hank yang adalah seorang polisi, ke penggerebekan sebuah tempat pembuatan obat. Lalu mulailah untuk kali pertama, Walt membuat metamfetamin dan hasilnya luar biasa. Tapi sayangnya, usaha pertama mereka tidak berjalan mulus. Mantan partner Jesse, Emilio, bersama saudaranya, Crazy Eight, mencari Jesse karena Emilio menduga Jesse yang melaporkannya. Dalam pertemuan mereka, tak terhindarkan adanya korban. Kemudian mereka memutuskan untuk menyingkirkan mayat korban yaitu Emilio, tanpa meninggalkan bukti. Dengan instruksi Walt, Jesse menghancurkan mayat si Emilio pakai hydrofluoric acid. Walt harus berbisnis med itu, demi istrinya, Skyler, yang sedang hamil, dan anaknya yang difabel. Walt sudah bertekad meskipun dia harus melawan hukum dan saudara iparnya yang polisi. Musim kedua Scan berawal di tempat barang rongsokan mobil yang ditinggalkan. Tuco Salamanca membeli sabu dari Jesse Pinkman dan Walter White, dan kemudian membunuh anteknya No Doze karena berbicara tidak pada gilirannya. Cerita beralih ke Hank yang memberitahu tim DEA-nya tentang serangan di markas besar Tuco, lalu mengambil cuti untuk mencari Walt. Dalam proses pencarian Walt, Mary Schrader memberitahu Skyler White bahwa Walt mungkin memiliki ponsel kedua dan menyarankan Hank mengunjungi ibu Jesse, Diane Pinkman. Ia memberitahu Hank tentang mobil lowride Jesse yang dilacak Hank ke tempat Tuco menggunakan LoJack. Sementara itu, di markas DEA, Hank memberitahu bosnya tentang sabu-sabu misterius yang dijual di jalanan dan mereka memulai penyelidikan tentang dugaan penyalur yang menjual produk tersebut, seorang pria bernama Heisenberg. Cerita berlanjut ke Walt yang mengunjungi Jesse dan menuntut pembalasan karena dealer mereka dirampok. Berita pembunuhan Spoge membuat orang-orang di jalanan percaya bahwa Jesse lah yang membunuh Spoge dengan ATM. Spoge adalah pecandu narkoba berbahaya yang mencuri sabu dari Skinny Pete. Kemudian Walt menggunakan ini sebagai keuntungan untuk memperluas wilayah mereka. Sekarang orang benar-benar takut melintasi jalan Heisenberg. Di sini nama Heisenberg mulai menjadi perhatian dari berbagai pihak, mulai dari polisi maupun para gembong obat-obatan. Cerita berlanjut setelah polisi yang menyamar menangkap Bejer. Walt dan Jesse menyewa seorang pengacara teduh bernama Saul Goodman. Hank memberitahu Bejer bahwa dia akan bebas jika dia mengidentifikasi siapa tokoh yang bernama Heisenberg ini. Meski bisnis med milik Walt dan Jesse udah lebih berkembang, tetapi tetap aja itu porsinya masih terbatas, dan juga lewat banyaknya peristiwa yang terjadi, hubungan Walt dan Jesse pun juga makin dekat. Meski masih terus berantem, tapi seenggaknya mulai tumbuh rasa saling percaya. Disease on the Discovery Channel where your intestines just... Yes, it's disease on the Discovery Channel just slides around your... Musim ketiga dimulai dari cerita tak lama setelah bencana Wayfarer Flight 515. Dua pembunuh kartel Juarez yang dikenal sebagai The Cousins menyelinap ke New Mexico setelah membunuh seluruh konvoi klandestin untuk membalas kematian sepupu mereka, Tuco Salamanca, yang terbunuh di musim sebelumnya. Target mereka adalah Heisenberg. Di sisi lain, keluarga Walt mengetahui aksi kriminalnya bersama Jesse. Walter terpaksa pindah ke apartemen dan menjelaskan tentang pembuatan sabu kepada Skyler White, dan Walt meminta Skyler berjanji untuk tidak membocorkan kegiatan kriminalnya jika dia memberinya perceraian dan menjaga jarak. Cerita berganti pada Hank Schrader yang mengejar penyelidikan Heisenberg.
Meskipun ia sudah dipindahkan ke El Paso, akan tetapi pemutusan kasus akan memperumit masalah pikirnya. Perpisahan Walter dan Skyler membuat hidup Walter berantakan. Mereka pisah rumah, merencanakan perceraian. Dia dipecat dari pekerjaannya, marah-marah kepada Jesse, hingga akhirnya berpisah kembali. Bahkan Walter juga sampai menolak ditawari uang $3 juta untuk kontrak 3 bulan membuat Matt bagi Gustavo Fring. Tapi, Gustavo tidak tinggal diam. Sadar bahwa Walter adalah permata yang belum terasa dan sangat potensial, dia pun terus mengejar. Ya, karena masalahnya dengan Skyler istrinya, akhirnya Walter bekerja sama dengan Gustavo. Sementara itu, setelah berpisah dengan Walt, Jesse berusaha membuat dan jualan Matt sendiri. Akan tetapi, lagi-lagi karena kebodohan dan kecerobohannya, malah bikin mereka berdua hampir ketahuan oleh Hank. Akhirnya untuk membereskan masalah yang dibuat Jesse, Walter meminta tolong kepada Saul. Sekretaris Saul, yang menyamar sebagai petugas polisi, memberitahu Hank bahwa Maris Crader mengalami kecelakaan. Hank yang saat itu sedang menyelidiki RV yang bisa menjadi bukti kuat penyelidikan, langsung bergegas meninggalkan tempat barang rongsokan. Dan saat dia menyadari dia telah tertipu, RV hancur. Gustavo bertemu dengan sepupunya di padang pasir. Ia mengungkapkan bahwa pembunuh Tuco sebenarnya adalah agen DEA Hank Crader. Cerita berganti pada Jesse menghidangkan sabu-sabu kepada seorang pecandu yang baru pulih bernama Andrea dan menemukan bahwa dua dealer saingan mengarahkan saudara laki-lakinya yang masih remaja untuk membunuh teman Jesse, yang bernama Combo. Jesse ingin meracuni dealer untuk membalas Combo, tetapi dia dan Walt menemukan bahwa dealer benar-benar bekerja untuk Gustavo. Jesse tetap ingin membunuh mereka, terlepas dari peringatan Walt. Beberapa saat setelah Jesse membuat masalah dengan mitra Gustavo, Mike Ehrmantraut yang merupakan mantan perwira polisi korup, yang setelah dipaksa meninggalkan departemen kepolisian, ia menggunakan koneksinya di dunia kriminal untuk akhirnya menjadi tangan kanan Gustavo Fring. Ia mengunjungi Walt. Dia menjelaskan bagaimana Jesse mengkompromikan operasi dan memperingatkan Walt bahwa jika terjadi sesuatu, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan penuh. Walt, yang mengkhawatirkan nyawa Jesse, memberi tip pada Gus yang memaksa Jesse berdamai dengan syarat para pengedar tidak lagi menggunakan anak-anak dalam operasi mereka. Intervensi Walt membuat marah Gus, yang mengembalikan Gail sebagai asisten Walt saat dia memburu Jesse. Gail Butticher sendiri adalah seorang ahli kimia Jerman Amerika yang disewa oleh Gustavo Fring untuk membantu mendirikan Superlab dan memproduksi metamfetamin. Cerita berlanjut ke Walt yang diam-diam bertemu dengan Jesse untuk menjelaskan kecurigaannya bahwa Gustavo berencana membunuh mereka begitu Gail belajar memasak sabu langit biru. They will catch you. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di part 2 dari serial Breaking Bad. Jangan lupa like, subscribe video ini. Sampai jumpa. The money, Skylar. Where is the rest?